Alhamdulillah jamaah sekalian, di pagi hari ini Allah takdirkan kita untuk bisa bertemu dengan Ustadz Ulung yang Masya Allah terenggalek dikasih tafsir tresno ninggalno perkara elek. Masya Allah, tulung agung nulung ingkang moho agung. Jadi kalau panjenengan ngamal damel Gusti Allah pasti ditolong. Kula sukani PR setunggal damel ulung niki. Ayo Kediri. Ayo. Ayo Kediri. Ayo Kediri. Gaya dia, gaya dia. Coba Kediri. Sentimen. Kediri nggak disebut sama dia. Alhamdulillah jamaah sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak yang kami hormati, kami muliakan. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan. Dan orang-orang yang pandai bersyukur dikatakan oleh para ulama ketika menjelaskan pada surah Ibrahim, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir itu menafsirkan ayat la in syakartum la azidannakum. Kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir, orang yang mensyukuri nikmat Allah maka dia berharap nikmat tersebut oleh Allah akan ditambah. Tapi kebanyakan dari mereka kecewa. Loh, wis syukur kok nikmate gak ndang tambah akeh. Misalkan suami oleh Allah dikaruniai seorang istri, terus istrinya disyukuri, nambah mboten bu? Nambah mboten? Kok lawang la in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur nikmatnya sama Allah bakal ditambah. Maka apabila para suami mensyukuri nikmat istri, maka istrinya pasti oleh Allah kualitasnya ditambah. Oh, bahagia kan? Bahagia kan? Anda kira saya mau ngomong apa? Suudzon Anda. Nah sudah, tapi menurut Imam Ibnu Katsir, jamaah sekalian, yang Allah tambah itu bukan nikmat sekedar yang kita syukuri, tapi tambahan yang Allah berikan itu disebutkan la in syakartum ala ni'mati la azidannakum ala ta'ati. Ketika orang itu pandai bersyukur, orangnya lisannya mengucapkan alhamdulillah, hatinya yakin la haula wala quwata illa billah, sugih, sukses, ganteng. Tapi pakai sepatu, tidak pakai kaos kaki. Sini randuin kaos kaki. Apa kadung ganteng gak kaos kakian. Nilai turun 70% ini. Sisa cuma 30. Nah, misalkan kita Allah takdirkan sugih. Amin ya rabbal alamin. Ganteng, ayu, sukses, pinter. Kemudian nikmat itu kita syukuri. Dengan apa? Lisan yang punya syiar. Syiarnya apa? Aku sukses, aku sugih, aku pinter, aku dadi wong apik. Syiar di dalam hati, la haula wala quwata illa billah. Semua ini bukan karena saya, tapi murni anugerah dari Allah. Maka yang kedua, syukur dengan hati. Yang ketiga, semua yang Allah berikan digunakan dalam rangka taat dan mengabdi kepada Allah. Ini tulung agung tadi, nulungi sing moho agung. Nah maka apabila tiganya ini panjenengan dapatkan semua, apa dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir? Allah akan jadikan panjenengan orang yang ibadahnya oleh Allah ditambahi
kesergepannya. Apa kesergepannya itu? Tambah rajin, tambah sregep, tambah ajeb, tambah istiqomah, ibadahnya semakin hebat. Itulah ketika orang itu bersyukur yang Allah tambah kemampuan ibadahnya. Maka termasuk ucapan dari para ulama, salah satu kunci husnul khotimah. Bu, nggak usah teriak-teriak, santai mawon. Bu, dalam, bu. Kalau dalam itu kayak enak gitu, didengerin kayak enak gitu. Ya Ustadz tolong ya, coba antum yang panggil. Coba. Coba Ustadz Dedi. Panggil yang bapak-bapak aja sekarang. Bapak-bapak. Ini kita buktikan mana lebih kompak ini. Oke. Kita tunjukkan meskipun sedikit tapi suara panjenengan tidak mengalahkan. Tidak dikalahkan. Tidak kalah dengan ibu. Pak. Masya Allah, luar biasa. Mantap. Masya Allah. Begini, ibu-ibu sekalian, maka para ulama mengatakan salah satu kunci untuk mendapatkan wafat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Panjenengan kersa mboten meninggal ketika sholat? Kersa mboten? Meninggal ketika sedang membaca Al-Quran? Kersa mboten? Meninggal ketika panjenengan sujud terakhir di sholat tahajud? Semuanya kepingin. Maka dikatakan oleh para ulama salah satu dari kuncinya adalah syukur. Kuncinya apa? Syukur. Dapat nikmat disyukuri, mendapatkan kemudahan disyukuri, mendapatkan kesuksesan disyukuri, kumpul konco sing api disyukuri, mendapatkan kemudahan di dalam urusan disyukuri. Ketika syukurnya baik, adik-adik, dari mana ini? MBS ini. Masya Allah. Ini muridnya Ustadz Anang Wahid ini. Alhamdulillah. Ayo silakan ambil formasi bentuk segitiga. Baik, saya lanjutkan. Maka para ulama mengatakan kunci husnul khatimah salah satunya apa? Syukur. Kemudian dijelaskan, Ustadz, apa hubungan antara syukur dengan husnul khatimah? Begini, Imam Ibnu Katsir mengatakan apabila seseorang bersyukur, ibadahnya sama Allah ditambahi, semangatnya dalam ibadah ditambahi, istiqomahnya untuk ibadah ditambahi. Maka setiap dia bersyukur, kemampuan dia untuk ibadah semakin bertambah. Maka ketika dia kemampuan ibadahnya senantiasa ditambahkan oleh Allah, pas dia wafat, di puncak-puncaknya iman, di puncaknya Islam, di puncaknya ibadah. Maka itulah para ulama mengatakan kalau kepingin wafatnya husnul khotimah, pandai-pandailah bersyukur kepada Allah. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, kita mau berbicara materi tentang, lu mau kemana ini? Oh, mau maju. Waktu bisa jadi maut. Kita mau berbicara tentang waktu bisa jadi maut. Saya kok kayaknya enak berdiri aja Dan ya. Pripun Dan? Karena tadi Ustadz Ulung berdiri. Kalau tidak berdiri kesaingan saya nanti. Angsal betul? Angsal ya. Saya berdiri aja Bu ya. Oh, udah usah teriak-teriak, santai mawon, jerit-jerit. Saya berdiri aja Bu nggih. Mboten usah jerit. Kula lo mireng. Baik. Saya berdiri aja.
Kita berbicara di pagi hari ini, tolong kamera diarahkan. Waktu bisa jadi maut. Yang pertama, saya ingin sampaikan beberapa poin yang insya Allah dengan beberapa poin ini panjenengan nanti ngerti ternyata waktu itu mahal. Waktu itu apa? Mahal. Nanti saya kasih beberapa cerita. Ada orang sogeh luar biasa, ternyata tiba-tiba dalam seketika bangkrut. Ternyata apa? Bangkrutnya disyukuri. Alhamdulillah aku bangkrut. Coba gak bangkrut, titik, nanti tak ceritani. Sekarang yang pertama, Bu, siap ge? Coba bukunya diangkat, bukunya diangkat. Bawa buku. Masya Allah, ini terenggalek tenan ini. Tresno ngilangi barang tresno ninggalno perkara sing elek. Nomor 1 panjenengan tulis. Surah lanjut. Tahun ini yang berangkat cukup. Pelan-pelan ibadah sama coba. Nama Allah terang, cepat, tapi berangkat. Oke, pelan-pelan. Lalu yang jalan kakinya itu. Iya pasti tondan. Masa yang jalan kepalanya. Masya Allah. Tenang dulu. Ini cucunya nggak urut berat sama Allah. Masya Allah. Hati-hati loh, dan berat badan buat ibu-ibu itu sensitif. Nah, sudah Bu? Aman? Bagaimana pergerakan? Lancar? Biasa les rada lemu-lemu rada angelnya nih. Panjenengan sampun lemu napa tasik kuru? Tasik kuru berarti bakat lemu nggih. Bismillah. Panjenengan tulis poin pertama. Poin pertama. Kita akan berbicara pada poin yang pertama, tafsir singkat surah wal asri. Napa Bu? Tafsir singkat surat wal asri, atau kalau dalam Quran surah al-asr. Allah menyebutkan di sini Bu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang pertama, Allah bersumpah dengan waktu. Mangke panjenengan wangsul, panjenengan bikak ten Google. Tahu Google nggih? Trenggalek tahu Google? Saya bukakan Google ya. Nanti khawatir panjenengan tidak tahu. Tahu. Diamuk saya nanti. Nah, mangke wangsul panjenengan bikak ten Google. Di dalam ilmu tafsir, ketika Allah bersumpah dengan sesuatu seperti wal asri, demi masa, demi waktu asar. Artinya macam-macam. Bisa jadi masa itu apa? Begini, masa itu balita, remaja, dewasa, tua.
itu masa dari masing-masing kehidupan kita. Itu salah satu makna dari wal asri. Makna yang kedua, waktu secara umum. Waktu secara umum. Wes pokok mulai lahir sampai mati. Atau makna yang ketiga, demi waktu sholat asar. Wal asri. Ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, maka yang Allah gunakan untuk bersumpah pasti sesuatu yang memiliki kemuliaan. Itu namanya qaidah dalam ilmu tafsir. Misal contoh yang lain, wal laili wal fajri wadduha. Dan ketika Allah bersumpah dengan apapun di dalam Al-Quran, maka panjenengan masukkan ke sini apa yang Allah gunakan untuk bersumpah pasti spesial, pasti utama, pasti istimewa, pasti memiliki rahasia yang luar biasa, dan pasti perkara yang Allah gunakan untuk bersumpah memiliki keagungan yang sangat luar biasa. Maka ketika Allah bersumpah dengan wal asri, berarti waktu adalah sesuatu yang paling utama yang Allah berikan kepada manusia. Maka panjenengan buka lagi nanti tafsir surah Al-Asr Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir mengatakan al-waqtu ra'su malil insan. Waktu adalah modal terbesarnya manusia. Apa bu? Modal. Kalau orang kerja, punya uang, punya toko, punya kecerdasan, tapi orangnya tidak punya waktu, gak iso lapo-lapo. Maka waktu ini, kata Imam Ibnu Katsir, adalah modal terbesarnya manusia. Ketika manusia telah kehilangan waktu, maka dia tidak mampu melakukan apapun. Panjenengan cek. Ayo bu, perhatikan ge. Rasulullah bersabda, dawuh kados ngoten niki, ni'matani, ada dua kenikmatan, maghbunun fihima katsirun minan nas. Yang dua nikmat ini menjadikan banyak manusia itu lalai. Lalai itu apa? Sembrono, sakarpe dewe, gak gelem diatur urusane sak penae weteng lan nisore wetengi. Masya Allah, sakarpe dewe. Ketika ada orang semacam itu, maka orang itu biasanya tertipu dengan dua perkara. Orang yang hidupnya tidak mau diatur, wes sakarepku, urip-uripku, duit-duitku, awak-awakku, ngerokok sing tak gawe tuku rokok ya, duitku wes urusannya sakarpe dewe. Tidak mau diatur oleh Islam, tidak mau diatur dengan norma keadilan, tidak mau diatur dengan norma kemasyarakatan, uripe sakarpe dewe. Meniku wonge ya teko. Mana sing uripe sakarpe dewe, angkat tangan. Kelihatan kok dari warna jilbabnya kelihatan. Nah, itu yang belakang itu kayaknya itu. Hei bu, jamaah. Itu punya ustadz sebelah. Sudah. Maka orang yang hidupnya semaunya sendiri, gak gelem diatur, sak penake awake. Biasanya orang itu tertipu dengan dua perkara. Tertipu dengan dua kenikmatan ini. Nomor satu, as-sihhatu. Awake seger waras. Biasanya orang le awake seger waras males olahraga, mangane sak penake gak diatur, kemudian tidurnya juga bisa jadi kurang, kerjone kenemenan gara-gara merasa masih sehat. Mangan sate berapa tusuk, dan makan sate antum kuat berapa? 10 lemah. Makan sate kuat berapa? 30. Mubazir, dosa. Nah, sudah. Maka orang itu ketika sehat, biasanya dia tertipu dengan kesehatannya. Awake sik penak, mangan, ngombe, istirahat gak diatur. Tapi nanti setelah kesehatannya hilang, baru yang tersisa apa?
Getun bayu biyen tangi turu langsung ngadeg ya kuat. Saiki tangi turu nyekeli tembok. Gak kuat melaku, harus cekelan tembok. Tapi tidak apa-apa. Nah maka itu yang pertama, nikmat yang menjadikan orang itu lalai. Sakar PDW, karena merasa dirinya masih sehat. Yang kedua, apa yang menjadikan manusia itu lalai? Al-faragh. Fa, ro, alif, ghain. Faragh. Faragh itu artinya waktu luang. Waktu akeh. Karena waktunya banyak, maka dia sia-siakan mancing. Maka panjenengan tahu kan, orang mancing itu Bu, tidak akan pernah bisa maju. Gak mungkin maju. Betul? Nah, itu maksud saya. Jadi ini misalkan kolam ini kan, dia mancing gini, sakit maju. Nah, dia ketika waktunya luang, duduk di pos ronda, main kartu, gaple. Ketika waktu luang, isine digawe turu, main game PUBG. Astagfirullah, Ustaz digoblok-goblok. Oh Roblox, saya kira goblok. Astagfirullah. Nah sudah, akhirnya waktunya habis, terbuang. Ketika nanti dia kehabisan waktu, dalam artian dia meninggal dunia, dia getun minta dikembalikan ke dunia, minta dikembalikan ke dunia. Nah sekarang lihat, dulu waktu sehat dia korbankan kesehatannya untuk kerja, dikorbankan, gak tahu istirahat, mangane irit banget antara hemat atau medit, ya makannya irit, tidak mau minum vitamin karena eman duwe. Setelah uangnya ngumpul, ternyata kesehatannya hilang, awake loro kabeh, penyakite metu kabeh. Uang yang sebelumnya dia cari dengan mengorbankan kesehatannya, sekarang uang itu rela dia keluarkan, sing penting sehat kumbali. Enten boten? Zaman sehat kerjone ra tau mandek, zaman sehat ra tau mulih. Zamane sehat, awan gawe bengi, bengi gawe awan, sirah didekek, sikil dadi sirah. Setelah uangnya ngumpul, soge, ternyata awake mulai loro, mulai penyakitnya keluar, ini itu segala macam. Dia rela mengeluarkan uang tadi untuk mengembalikan kesehatannya. Sip, Bu, sekarang perhatikan, manusia itu di antara dua. Ada yang badannya sehat walafiat, tapi tidak punya waktu. Awake sehat, kepingin teko nang pengajian, kepingin hadir ke majelis taklim, kepingin hadir ke majelis zikir, dalam keadaan badannya sehat, tapi tidak punya waktu karena kesibukan. Tidak bisa datang ke pengajian karena tidak punya waktu. Sebaliknya, ada orang waktunya luang, wes waktune ombo, jembar, penak, renek garapan, nganggur. Kepingin datang ke majelis taklim, waktu punya, tapi ternyata awake loro. Maka sekarang ketika manusia diberikan keduanya oleh Allah, awake sehat, waktu yo enek, manfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali, maka itulah Imam Ibnu Katsir mengatakan waktu adalah modal terbesarnya manusia. Kenapa begitu? Panjenengan tahu hadisnya, idza mata ibnu Adam, kalau manusia itu meninggal dunia, Bu, enten orang meninggal dunia iso adus dewe? Enten boten? Orang meninggal dunia salin dewe? Wes kelambiku tak cepote, genti mori. Enten? Boten. Ada orang meninggal dunia bisa berangkat ke kuburan sendiri? Tidak ada. Ada orang meninggal dunia iso nguruk awake dewe? Tidak ada. Maka itulah Nabi Muhammad mengatakan, idza mata ibnu Adam, saya, Ustadz Dedi Mahendra,
Ustadz, saya kok lupa nama antum. Masya Allah, yang bahasannya awak Ustadz Ulung gitu, Masya Allah ya. Boleh. Inilah contoh, belum sukses sudah sombong ya begini. Ini sombongnya kecepatan ini. Nanti dulu, sabar dulu. Sudah, saya, Ustadz Dedi, Ustadz Ulung, panjenengan sedoyo, semua satu persatu bakal mati. Nggih napa nggih? Angkat tangan sing krasa gak bakal mati, angkat tangan. Angkat tangan sing krasa gak bakal mati. Angkat tangan sing krasa matine wis cidek. Serius? Hati-hati loh Bu, diaminkan orang sak gedong loh ini. Mudah-mudahan panjang umur Bu, amin. Sudah? Maka masing-masing kita ini pasti mati. Raenek uang sing gak bakal mati, semuanya pasti mati. Sekarang begini, Nabi Muhammad mengingatkan, idza mata ibnu Adam, kalau kelak saya dan panjenengan semua meninggal dunia, mati, apa yang terjadi? In qata'a anhu amaluhu, semua amal kebaikannya terputus, wis raiso. Kalau meninggal, semua amal kebaikan kita apa? Terputus. Orang meninggal tidak bisa sholat, orang meninggal tidak bisa tobat, orang meninggal tidak bisa istighfar, orang meninggal tidak bisa membaca Al-Quran, orang yang meninggal tidak bisa bersedekah. Maka Nabi Muhammad mengingatkan, idza mata ibnu Adam in qata'a anhu amalu. Kalau kita semuanya meninggal, wis mandek raiso ngamal. Ayo diangen-angen. Siap nggih? Bapak-bapak siap nggih, Pak? Diangen-angen. Diangen-angen itu bahasanya apa? Dibayang nih. Panjenengan bayangkan. Misalkan ada orang meninggal dunia, meninggal. Dimasukkan ke alam kubur, alam barzakh. Maka saat itu Bu, itulah awal kehidupan dia untuk yang selama-lamanya gak iso balik nang donya dan tidak ada mati setelah itu. Jadi kematian itu adalah awal dari kehidupan yang hakiki. Kalau orang sudah meninggal, wes mati, cerep mati. Baru apa-apa yang dia lupa sebelumnya saiki eling kabeh. Dalam keadaan dia tidak bisa mengulang untuk balik nang donya, memperbaiki apa yang sebelumnya dia salah, memperbaiki apa yang sebelumnya dia tinggalkan, dan mengamalkan sesuatu yang sebelumnya dia tidak amalkan. Wes raiso balik. Maka lihat Imam Hasan Al-Basri jalan sama murid-muridnya, tung. Pas jalan tadi ngelewati kuburan, maka kata Imam Hasan Basri, qifu makanakum, murid-murid mandeko kabeh, berhenti di depan kuburan. Kemudian Imam Hasan Basri tanya, murid-murid, orang yang telah masuk ke alam kubur ini, yang sekarang kita lihat, bisa keluar atau tidak? Muridnya jawab apa? Tidak bisa. Wis kadung mati. Terus Imam Hasan Basri tanya, ya sudah, mereka tidak bisa keluar? Tidak bisa keluar. Iso balik? Gak iso balik. Terus Imam Hasan Basri tanya begini, lau kharaju min kuburihim famadza sayaf'alun. Kalau mereka ini yang sekarang masuk di alam kubur itu oleh Allah diberi kesempatan untuk kembali ke dunia, Imam Hasan Basri tanya, kira-kira apa yang akan mereka lakukan kalau mereka bisa kembali ke dunia? Dalam keadaan mereka tidak bisa kembali, maka Imam Hasan Basri mendapat jawaban dari murid-muridnya. Apa jawabannya? Wahai Imam,
kalaulah mereka bisa keluar dari alam kubur mereka, mereka kembali ke dunia kita sekarang ini, dan mereka bisa hidup lagi, maka mereka akan tobat. Mereka akan tobat. Mereka akan sholat. Mereka akan membaca Al-Quran. Mereka akan berpuasa. Mereka akan bersodakoh. Dan disebutkan semua amal-amal kebaikan yang akan dilakukan oleh orang yang sudah meninggal tadi. Terus Imam Hasan Basri tanya, ya wis, kalau memang mereka itu kembali, mereka kepingin sholat, tobat, poso, ngaji, sodakoh, sekarang di alam kubur itu bisa ndak mereka melakukan semua itu? Kata murid-muridnya, nggih mboten saged, karena mereka sudah meninggal dunia. Panjenengan dengarkan, panjenengan tulis. Kata Imam Hasan Al-Basri, kalaulah penghuni kubur itu menginginkan ketika mereka kembali ke dunia untuk sholat, ngaji, puasa, tobat, sodakoh, sholat, ngaji, puasa, tobat, sodakoh, dalam keadaan mereka kepingin tapi mereka tidak mampu, dengerin kata Imam Hasan Al-Basri, maka semua itu adalah tugas kalian mumpung kalian masih bisa melakukannya. Mumpung masih bisa melakukan. Nah, maka jamaah sekalian, orang-orang yang di kuburan itu sekarang nangis, merengek, minta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Mereka kepingin tobat, mereka kepingin sholat, mereka kepingin sodakoh, tapi mereka tidak lagi punya kesempatan. Maka semua yang diinginkan oleh orang yang di kuburan itu adalah tugas kita untuk melakukannya. Maka mumpung seurip dan sholat, sholatnya di istiqomai. Mumpung masih hidup, Qur'annya dibaca. Mumpung masih hidup, punya kesempatan, akeh-akeo poso. Mumpung masih hidup, Allah beri kesempatan, ayo cepet-cepet tobat. Mumpung masih hidup, masih Allah beri kesempatan, ayo yang punya rezeki lebih dan disedekahkan. Karena apa? Kalau sudah wafat, semuanya terputus dan hanya menjadi penyesalan. Nah, maka dengan itu Imam Ibnu Katsir mengatakan, waktu ini jamaah adalah modal terbesarnya manusia. Selama manusia masih punya waktu, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan, entah yang diridhoi oleh Allah atau yang dimurkai oleh Allah. Maka Bu, kalau kita kepingin uripe manfaat, maka lakukanlah perkara-perkara yang baik mumpung kita masih hidup di alam dunia. Sip. Allah melanjutkan, wal asri, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Semuanya manusia ini bakal rugi. Bakal rugi. Nah, sekarang cek. Ayo bismillah. Kalau ruginya rugi akhirat, belas gak kepikiran. Angkat tangan yang nangis gara-gara ketinggalan sholat tahajud karena keturun. Angkat tangan. Yang nangis keturun gak iso sholat tahajud, angkat tangan. Angkat tangan. Wah, ditanya, kenapa nangis? Bojomu rabi mana ta? Ora mbak, mambengi keturun raiso sholat. Padahal ketinggalan sholat tahajud luwe pantes ditangisi tinimbang rugi dodolan mobil. Sekarang begini, kalau ruginya dunia, kepikiran. Ibu-ibu beli jilbab, nate tumbas jilbab, nate tumbas jilbab napa boten?
Cash nopo kredit? Ala pret. Cash nopo kredit? Alah, biasanya dicicil lek. Mbak jilbabe piro? 130. Cicil ping 12 yo. Masya Allah. Ini kegiatannya Ustaz Ulung ini. Panjenengan lek tumbas sesuatu mboten dicicil lah mboten lega nggih ya? Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Mboten pamer, sombong. Cek ketara wong sugih kabeh. Sudah, beli jilbab. Mereknya sama. Modelnya sama. Keluaran pabrik yang sama. Beli di waktu yang sama. Tapi panjenengan pamer kilo mbak, aku entuk ndek Shopee. Mambengi pas enek promo 11. Apa promonya Shopee itu apa? Ini korban Shopee. Wah, diamuk saya nanti. Atau TikTok, aku mbak, tuku mbak, bayo murah pol. Ento sing umumnya 130 mbak, aku entuk mek rego 100. Seweneng bunga. Ternyata temennya bilang apa? Piro? 100. Aku entuk mek rego 95. Masya Allah. Itu langsung kepikiran setahun. Padahal cuma kalah 5.000. Itulah rugi dunia. Tapi kepikiran hanya karena 5.000 kepikiran dia beli rego 100, koncone tuku rego 95, rugi cuma 5.000, kepikiran sak dawan-dawan. Tapi coba temen panjenengan saged sholat duha sekawan rokaat, enten boten? Gak ada rencang istiqomah sholat duha, gak ada. Saya tanya bukan Anda, teman-teman lah kok. Saya tidak punya teman, saya yang istiqomah sholat duha. Pamer. Masya Allah. Hati-hati loh bu, hati-hati bu. Oh temennya yang sholat duha, panjenengan enggak? Semuanya, berapa rakaat? 2, kadang-kadang 4. Wes pahalane entek kabeh. Dipamer nih wong sagor ini. Enggak. Insya Allah, mudah-mudahan pahalanya oleh Allah dicatat. Amin. Sudah? Ada teman panjenengan sholat duha 4 rakaat. Lah kok pas temen itu sholat duha, panjenengan senam. Apa? Di Trenggalek senam yang lagi ngetren apa? Zumba, ada Zumba? Zumba? Ada? Mana yang ikut Zumba? Angkat tangan. Pengen lihat. Masya Allah mbak, lah kok panjenengan melok kabeh, duha melok, Zumba melok. Aerobik. Ikut juga. Body language. Oh, apa body language ini? Sudah, wes. Ketika teman panjenengan sholat duha 4 rakaat, lah kok panjenengan boten saged sholat duha 4 rakaat karena panjenengan jalan-jalan, wisata kuliner. Pernah merasa getun, merasa rugi, merasa nyesel? Pernah? Tidak pernah. Karena ruginya rugi akhirat, gak kepikiran. Padahal nanti di hari kiamat, di dalam hadis yang sahih, Bu, dalam bu, keren. Coba antum panggil, coba dipanggil. Jangan dijawab bu, jangan jawab. Coba panggil. Gak kompak kok. Sudah lanjut. Ustaz jadi mau panggil bapak-bapak? Oh mboten, sudah trauma ya. Kita lanjutkan. Begini jamaah. Maka ketika nanti di hari kiamat, dalam satu riwayat hadis, ada orang minta pulang ke dunia. Ya Allah, balekno aku nang donyo ya Allah. Dan aku rela kembali ke dunia sak nyuk. Sak nopo? Sak nyuk itu apa? Cuma kalau bahasanya orang Amerika, sedelat. Apa? Bahasa Inggrisnya itu sedilut. Bahasa apa? Inggris. Dia rela. Wes gak apa-apa ya Allah, balik nang donya sebentar. Minta apa? Hanya ingin mengucapkan satu kalimat tasbih. Satu kalimat. Bu, kalimat tasbih niku napa? Kalimat tasbih niku napa? Subhanallah.
itu dia rela kembali ke dunia hanya untuk punya kesempatan, bukan rangkulan sama suami, bukan kangen-kangenan sama anak, bukan kemudian kepingin ngelihat tanaman di rumahnya, bukan. Mereka kembali ke dunia bukan untuk rekreasi bareng keluarga, bukan. Tapi mereka rela kembali ke dunia hanya untuk mengucapkan satu kalimat tasbih, mengucapkan subhanallah. Mengucapkan apa? Kata para ulama artinya dua. Ketika mereka rela kembali ke dunia hanya untuk mengucapkan satu kalimat tasbih, itu kata para ulama artinya dua. Nomor satu, ternyata kalimat tasbih itu pahalanya sangat besar, luar biasa. Maka mereka rela kembali ke dunia untuk mendapatkan pahala besar dengan mengucapkan satu kalimat tasbih. Karena maknanya pahala dari kalimat tasbih itu sangat besar. Makna yang kedua, katakan wis anggepen kalimat tasbih itu pahalanya cilik. Anggepen kalimat tasbih itu pahalanya kecil. Tapi kata para ulama apa? Walaupun pahalanya kecil, tetap sak cilik-cilik pahala kita butuhkan untuk keselamatan kita di akhirat. Maka dengan itu oleh Allah diingatkan, innal insana lafi khusrin, kabeh bakal rugi. Semua akan rugi. Getun, jaluk balik nang donyo, nyesel, memarahi diri sendiri, getun. Kenapa? Karena mereka tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian oleh Allah diberikan pengecualian. Oleh Allah diberi apa? Pengecualian. Siapa kelak orang yang tidak akan menyesal? Siapa kelak orang yang ketika wafat dia tidak ingin kembali ke dunia? Siapa kelak orang-orang yang tidak rugi ketika dia diberikan kesempatan hidup di dunia tapi dia tidak rugi? Allah sebutkan orangnya memiliki 4 sifat. Memiliki apa? 4 sifat. Nah, ayo perhatikan. Nomor 1, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Nomor 1, yang tidak akan rugi artine wonge mesti bati, akhirate sugih, akhirate mulya, di akhirat dimuliakan oleh Allah, dinaungi oleh Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Yang pas gini mas, satu. Ojo suwi-suwi mas. Sudah, share nanti ya. Kalau bagus upload, kalau jelek jangan diupload. Sudah. Orang yang akan Allah masukkan ke dalam surganya Allah. Siapa mereka? Nomor 1, illal ladzina amanu. Orang yang beriman. Orang yang apa bu? Iman. Nun sewu lu nggih. Bu, nun sewu nggih. Saya boleh ngomong apa tidak ini? Sensitif. Angsal boten? Nanti saya dikeroyok. Angsal boten? Angsal boten pak? Iman itu lawannya adalah syirik. Tapi hati-hati, boten usah baper. Syirik itu adalah lawannya apa? Iman. Ibu-ibu kalau difoto tahu loh, langsung ini. Masya Allah, sadar kamera panjenengan. Mas tolong difoto mas, sudah terlanjur pose loh mas. Sudah. Nomor 1, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang beriman tidak akan rugi. Orang beriman tidak akan rugi. Maka lihat, Rasulullah bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair walaysa dzalika illa li mu'min. Kata Nabi Muhammad apa?
Wong iman ngono urusannya mengagumkan. Urusannya apa, Bu? Mengagumkan. Mengagumkan itu bahasa Trenggalek apa ya? Nggumuni. Ngerti nggumuni nggih? Orang beriman itu menjadikan orang lain merasa takjub, menjadikan orang lain merasa kok iso yo, kok hebat yo, kok keren yo. Itu orang beriman. Dilihat oleh orang lain ngapi-ngapi luar biasa. Begini, kata Nabi Muhammad, sungguh mengagumkan orang-orang yang beriman. Insya Allah panjenengan sedoyo niki tercatat menjadi orang yang iman. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya Rasul? Orang yang beriman panjenengan katakan adalah orang yang mengagumkan. Apa masalahnya? Nomor satu, kata Nabi Muhammad, apabila orang beriman itu mendapatkan nikmat, mendapatkan apa? Nikmat, dia pandai bersyukur. Itu ciri orang beriman. Maka kalau ada istri dikasih uang oleh suami, Dek, nyoh. Terus istrinya bilang gini, loh, kok? Nah, suami ngomong, Dek, nyoh. Istrinya bilang, loh, kok? Mek. Berarti sama ya antara Malang, Kediri, Trenggalek. Loh, Mas, kok mek? Sakmene. Hati-hati, bisa jadi panjenengan dianggap orang yang tidak bersyukur. Kalau tidak pandai bersyukur, belum bisa dikatakan orang yang imannya sempurna. Maka Nabi Muhammad mengatakan orang yang beriman itu, yang kelak akan Allah masukkan ke dalam surga, yang mereka tidak akan rugi, dan mereka ketika meninggalnya bahagia. Siapa mereka? Adalah orang yang ketika mendapatkan nikmat, orang itu pandai bersyukur. Bu, panjenengan syukur napa mboten? Syukur napa mboten? Sama suami seminggu dikasih 15 juta. Kurang. Oh kakean? Lah standarnya Trenggalek berapa? Seminggu berapa? 5.000 cukup. 500.000 nggih. Dikasih 1 minggu 1 juta. Alhamdulillah. Dikasih 1 minggu 500.000. Alhamdulillah. Dikasih seminggu 1.000. Seminggu gak dikei blas. Alat tenane pret. Seminggu gak dikei blas. Pret. Nah, maka kalau kita pandai bersyukur, itulah ciri orang yang beriman. Sementara hati-hati, perempuan oleh Nabi Muhammad itu dikatakan penghuni neraka yang jumlahnya paling. Loh, kok sudah tahu? Perempuan ini penghuni neraka yang jumlahnya paling. Yang jumlahnya paling. Apa sebabnya? Nah, Nabi Muhammad ditanya, ya Rasulullah, ma baluna aktsar ahlin nar? Ya Rasul, panjenengan mengatakan kami ini perempuan adalah penghuni neraka yang jumlahnya paling banyak. Saya mau tanya, sebabnya apa? Sebabnya apa? Dengerin. Kanjeng Nabi dawuh, karena perempuan itu yakfurna. Kufur. Apa? Kufur. Kufur itu lawannya apa? Syukur. Berarti Nabi Muhammad menceritakan ini bukan ngelek-ngelek wong wedok, bukan. Tapi supaya perempuan itu antisipasi.